Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menyembelih hewan dengan cara dibius atau disetrum, setelah disetrum itu baru disembelih. Jika menyembelih binatang dengan cara bius setrum, apakah halal dagingnya? Tak halal, haram. Karena cara yang diajarkan mesti disembelih lehernya, putus dua urat makan dengan urat nafas, keluar darahnya, karena darah itulah sumber segala macam penyakit. Ini mati dia normal, pisaunya mesti tajam. Dan ternyata hewan yang mati dengan tenang itu dagingnya lebih lezat, beda dengan ini. Tapi sapi Australia itu dia tidak hidup di kandang, dia bebas di padang rumput. Waktu kami dalam perjalanan dari Sydney ke Melbourne, nampak saya sapi di padang rumput besar-besar sekali. Rupanya mereka ini hidup bebas macam banteng. Setelah sampai di Indonesia, itu tak bisa dipotong, maka ditembak dulu keningnya. Itulah yang disebut dengan stunning. Dulu pernah jadi masalah karena yang pemerintah Australia tidak mau mengekspor sapi ke Indonesia kalau sapinya disiksa. Coba tengok pemerintah Australia, tidak Islam, tapi dia melindungi sapi-sapi. Kalau sapi kami disiksa, jadi caranya biar supaya sapi itu tidak ditarik-tarik, ditembak keningnya pakai stunning ini. Nanti setelah ditembak otak kecilnya macam pistol, tapi pelurunya tak keluar. Hanya tembakan kecil, tang gitu. Dia jadi bodoh dia. Nah, suami ibu pun kalau yang liar-liar tuh tembak. Bodoh. Bang, mama mau pergi arisan, abang ngepel ya? Iyalah gitu. Stunning. Tidak boleh lebih dari skala 7. Karena kalau lewat dari skala 7, mati sapi itu. Skala 7 itulah tembak, tok, bodoh dia. Setelah bodoh, disembelih, halal darahnya. Tak sampai mati. Tapi kalau sampai 8, pop, mati. Dan orang paling suka kalau dia mati tanpa disembelih. Kenapa? Dagingnya jadi berat. Bahkan daging itu disuntik. Coba tengok, itu ada di YouTube. Ini jarum suntik, lewat daging itu. Namanya daging grobogan. Karena disuntik pakai air. Darahnya tak keluar, bercampur dengan air, bakteri masuk ke peti es, makin berkembang biak. Dimasak dalam acara pesta, tak pula panas, tak dibasuh, tak dicuci, tak pakai limau, tak pakai jeruk. Kita kan pakai asam jeruk, mati. Kena panas sedikit, makan barbecue, kena medco. Ko sapi med gilo, medco sapi gilo. Hukum pelihara ayam tetangga. Ayam tapi ayam tetangga. Ayam tetangga tidurnya di tempat kita. Ayam tetangga tidur tempat kita, makan tempat kita, sampai punya anak di kandang. Apakah sama dengan hukum ikan laut? Oh, tak bisa. Ikan laut itu tak ada pemiliknya. Ikan laut itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau aturan negara, maka kalau sampai kapal orang Thailand kemari, datang Bu Susi, tenggelamkan gitu Bu Susi. Itu aturan negara. Tapi hukum ikan tuh halal semua. Ikan di laut, ikan di kolam orang tak bisa. Tak bisa kau tangkap ikan kolam orang pas ditanya, kenapa kau tangkap ikan ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang di bumi milik Allah. Tak bisa. Oleh sebab itu dulu saya pernah diundang ceramah di salah satu kampung di Riau. Panitia membisikkan ke saya, tolong Ustaz sampaikan supaya semua pemilik sapi ini mengikat lembu sama kerbaunya. Rupanya kerbau ini dibiarkan bebas. Kerbau ini menginjak-injak tanah sehingga tanah ini padat. Kalau sudah padat, susah dicocok tanam lagi. Maka saya sampaikanlah di situ. Siapa yang melepaskan kerbau sapinya, menginjak tanah masyarakat, setiap jengkalnya, sehingga tak bisa lagi dicocok tanam, maka dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Berapi-api saya jelaskan. Setelah itu tak diundang lagi saya di situ. Sakit hati orang kampung. Hati-hati jangan sampai
kita menganiaya termakan-makan orang dari buah-buahan gitu juga. Yang ditanam di tepi, arah sedikit. Jelaskan batas sempadan. Jaga makanan, doa terkabul. Jaga makanan, anak-anak jadi mudah menghafal Quran. Jaga makanan, takun mustajabat dakwah. Kau akan menjadi orang terkabul permohonan. Maaf Ustaz, pertanyaannya agak horor. Hantu itu? Jika dalam tidur mimpi berhubungan kelamin, tapi tidak keluar sperma, apakah wajib mandi? Innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u bil ma'. Air, wajib kau mandi pakai air semuanya. Kalau keluar sperma, baru wajib mandi. Kalau tidak keluar sperma, maka tidak wajib mandi. Kecuali berhubungan kelamin. Idza iltaqal khitanani, kalau ketemu dua khitan, kelamin laki-laki di khitan, kelamin perempuan di khitan, ketemu dia, faqad wajabal ghuslu, wajib mandi, wa in lam yanzil, walaupun tak keluar sperma. Tapi kalau cuma mimpi, tidak wajib. Maksud dari semua sama di hadapan Allah, berarti yang di dunia terlahir cacat, cebol, hitam, putih, pendek, autis, disabilitas, di akhirat nanti akan sama tinggi, normal. Maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya diajak orang tua saya undangan. Kebetulan di acara itu ada yang cacat, maaf. Lalu saya tengok lama-lama, masih kecil. Pas ditarik sama orang tua saya. Kata dia, kalau nampak orang cacat, jangan kau tengok lama-lama. Jangan kau pandang biji matanya. Mereka itu tamu Allah. Mereka itu lebih mulia dari kita. 4 itu saya ingat. Jangan kau tengok lama-lama. Jangan kau pandang matanya. Mereka itu tamu Allah. Mereka itu lebih mulia dari kita. Sampai hari ini, walaupun umur saya sudah 43 tahun, tidak lagi anak-anak, setiap ketemu yang begitu, ingat saya pesan orang tua. Jangan tengok lama-lama. Jangan tengok matanya. Mereka itu tamu Allah. Jangan. Makanya heran saya sekarang, kok ada anak-anak yang bisa mengolok-olok orang cacat, mengejek-ejek, direkam pula sama bapaknya. Bapak hantu ini. Patutlah anaknya genderuwo. Mamin mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang merubah dia jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Dalam ibadah haji bagi wanita boleh minum obat untuk menahan datang bulan supaya dia bisa melaksanakan haji. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Ada sebagian ulama Saudi Arabia, pernah saya baca, mengatakan boleh perempuan makan pil penahan menstruasi, haid, pada bulan Ramadan supaya puasanya full sebulan. Tapi pendapat yang kuat menolak ini karena daruratnya, emergensinya tidak setinggi haji. Kalau haji itu kan sekali seumur hidup, sampai di sana tidak boleh tawaf karena menstruasi, maka boleh menahan pil karena daruratnya tingkat tinggi. Adapun puasa bisa diganti di bulan Ramadan, bisa diganti di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Cuman 7 hari. Bahkan itu sebagai motivasi untuk puasa sunat Syawal. Oleh sebab itu saya berpegang kepada pendapat haji oke, tapi untuk Ramadan biarkan saja normal. Apalagi efeknya kalau darah itu tertahan, tidak keluar, menjadi cancer, kanker, penyakit macam-macam. Biarkan aja normal. Sekaligus motivasi untuk melaksanakan puasa qadha di bulan Syawal. Pelit perhitungan itu beda tipis dengan pelit sama si A, tapi dia royal sama si B. Jadi ukuran standar pelit itu apa Pak Ustaz? Kalau kita pergi bertiga makan di rumah makan, saya hanya hitung, mbak, kami bertiga nih makan ikan salai, gulai daun ubi, berapa semua? Sama teh es 75.000 Pak. Kalau saya keluarkan 25.000, saya cuman bayar saya saja, itu bakhil namanya, pelit. Jadi kalau ada orang makan bayar dirinya saja, itu bakhil, pelit. Tapi kalau pas mau bayar itu dia pergi ke dapur pura-pura mau pipis supaya makanan dia dibayarkan yang 2 tadi, itu namanya syuh.
Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang yang bakhil. Apalagi syuh. Tidak terlalu penting. Tapi saya perlu tahu pengertian zalim secara luas. Apakah membuat sakit hati dan membuat orang lain merasa tidak nyaman juga termasuk zalim? Perbuatan yang baik idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Kita dituntut dalam beragama ini bagaimana merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Makanya kalau mau ngasih pakaian, apa yang paling dia senang? Kalau kita senang baju batik, sebagaimana kita senang dengan itu, begitu juga lah perasaan dia, merasakan perasaan orang lain. Yang dituntut dari umat ini pandai merasa, pandai-pandai merasa. Yang banyak sekarang merasa pandai. Nauzubillah. Sudah minta maaf, tapi masih menyimpan kebohongan dari maaf tersebut. Tapi niat hati berbohong untuk kebenaran dan perubahan yang baik, Pak Ustadz. Satu bohong akan disusul dua bohong, akan diikuti tiga bohong, akan ditutupi 100 bohong. Jangan pernah bohong. Hanya boleh bohong pada 3 perkara. Yang pertama saat perang. Mana tahu kita perang sama komunis. Masuk saya ke rumah bapak, minta tolong. Tolong pak, tolong. Datang komunis. Ada Abdul Somad masuk tadi di sini. Ada, tuh dia di bawah kasur. Saat itu kau mesti pandai berhilah. Saya dari pagi tadi berdiri di pintu ini tidak melihat Abdul Somad di pintu ini. Betul, saya dari pagi tadi sampai sekarang tidak melihat Abdul Somad di pintu ini sekarang. Dah pergi PKI. Loh, kau bohong kata istrinya. Kan ku bilang aku tidak melihat Abdul Somad di pintu ini sekarang. Tadi ya. Kalau PKI-nya tak ikut ngaji, kalau ikut ngaji. Itu namanya hilah. Yang boleh bohong pertama saat perang, karena al-harbu khid'ah. Perang adalah tipu muslihat. Yang kedua, mendamaikan orang sedang kelahi. Kita tinggal di rumah B, tetangga kita A sama C. Datang si C pagi-pagi minum kopi. Nggak lama setelah itu datang si A siangnya. Apa kata si C tadi? Cerita tentang aku ya? Nggak ada. Sepatah pun dia tak ada cerita tentang kau tadi. Sepatah pun dia tak ada cerita. Rupanya berpatah-patah. Dari pagi itu memang dia yang diceritakan. Yang pertama saat perang, yang kedua mendamaikan dua orang kelahi, yang ketiga menyenangkan hati pasangan. Nah, pulang kau dari Jogja membawa batik cantik, bawa batik. Datang si ibu melihat batik. Gimana mah? Cantik tak batiknya? Maka ibu saat itu berkata, bang, sejak kita nikah belum pernah aku melihat batik sebagus ini. Padahal dalam hati berserak-serak pasar bawah. Tapi bapak jangan salah. Ini saya ingatkan bapak-bapak, jangan sampai gara-gara ini bohong nanti. Kenapa abang nggak ngasih tahu kalau udah nikah lagi? Kata Ustaz Somad, boleh bohong. Itu bukan dari saya, itu bukan dari saya. Banyak jamaah ini memakai-makai nama kita. Pertanyaan dari Pak Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum perempuan jualan kosmetik lalu mampang wajahnya di medsos dengan before after, bahkan sering diedit yang afternya? Bagaimana hukum dari produsen kosmetik tersebut Pak Ustaz? Yang pertama, perempuan yang bersolek-solek jahiliyah itu dilarang dalam Quran. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kau bersolek-solek jahiliyah. Hanya boleh merubah yang tak wajar jadi wajar. Wajahnya tak wajar, pucat. Kalau jumpa kita jam 8 malam mati PLN, mati lampu macam hantu. Saking pucatnya. Lalu kemudian dipakainya bedak membuat yang tak normal menjadi normal. Boleh. Hanya kaedahnya satu, membuat yang tak normal menjadi normal boleh. Yang sekarang itu saya tengok bukan membuat yang tak normal menjadi normal. Yang sudah normal menjadi abnormal.
tambah ini ke sini, naik ini kemari, ini disulam ini, itu dah tak betul lagi. Lalu kemudian foto diedit pula lagi. Itu tak betul. Nauzubillah. Yang biasa-biasa sajalah. Engkau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, tapi cantik karena wudukmu dan tahajudmu dan baca Qur'anmu. Namanya inner beauty. Kecantikan dari dalam. Ustaz, dulu saya pernah ikut silat. Lanjutkan. Silatnya pakai media zikir dan bisa bergerak sendiri. Apa boleh itu Pak Ustaz? Karena zikirnya mengajarkan kebaikan, sholat, berbakti kepada orang tua. Ini namanya silat pakai jin. Jadi dipanggil jin itu untuk masuk ke dalam badan. Panggil dia, jin itu masuklah ke dalam badan, akhirnya bisa memanjat. Mau jurus monyet, mau memanjat ke pokok kelapa. Mau jurus babi ngepet, menyeruduk rumah-rumah orang. Ini yang masuk tuh jin. Jangan ikut. Jangan ikut. Kami dinasihatkan dari kecil dulu, jangan kau berkawan sama jin. Nanti susah kau mati. Jangan. Nampaknya baiat. Saya akan berbait. Berarti sebenarnya itu dukun itu sedang memasukkan jin ke dalam. Jangan. Ikutlah silat, pencak silat yang biasa, tapak suci, silat. Ikutlah karate. Bagus. Taekwondo, aikido, jujitsu, isuzu. Itu mobil. Ustadz, apa hukumnya memelihara anjing untuk menjaga rumah, juga untuk berburu babi, dan daging babinya untuk makan anjing? Mani katana kalban, siapa yang memelihara anjing bukan untuk menjaga kebun, membuka kebun nun di tengah bukit. Kalau tidak ada anjing situ, habis diseruduk babi. Ditinggalkanlah anjing di situ. Boleh. Tapi untuk saat ini di kota aman, tentram, klaster, ada security, ada satpam, ada polisi, memelihara anjing, cari-cari alasan. Saya pernah masuk ke kampung Talang, ada bapak itu melihara anjing. Untuk apa nih Pak? Anjing ini untuk jaga babi Pak Ustadz. Karena kalau tak disediakan anjing sini, masuk babi menyeruduk nih. Nah itu ya masuk akal, memang nampak saya. Kalau untuk memelihara kebun atau untuk berburu, berburu pun anjingnya sudah dilatih. Ketika anjing itu dikatakan stop, berhenti dia. Tapi kalau dikatakan stop, tetap digigitnya. Ketika dikatakan stop, dia sedang memburu merpati nih. Nampak merpati diterkamnya. Tup. Pas dibilang stop, terus dikunyahnya. Maka haram merpati yang diterkamnya itu dimakan. Karena dia belum terdidik. Syaratnya cuma dua, menjaga kebun dan berburu. Berburu babi untuk makan anjing, tak masuk di akal saya. Habis waktumu untuk memburu babi untuk mencarikan makan anjing. Orang dulu menjaga kebun dari diseruduk babi, itu masuk akal. Tapi kalau sengajalah mengkhususkan satu hari untuk berburu babi untuk makan anjing, nah ini mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Masih banyak lagi waktu banyak untuk baca Quran, untuk zikir, untuk ikut pengajian. Dikhususkan pula satu hari untuk memburu babi, untuk ngasih makan anjing. Untuk menjaga kebun dari babi, oke, masih masuk akal. Dari Bapak Megi Santosa, Ustadz, kita dilarang sedih berlebihan. Namun mengapa Nabi Yakub sedih berlebihan sampai mata beliau memutih? Sedih itu ada namanya taklifi. Taklif. Hukum taklifi. Ada namanya al-hukmut taklifi, hukum taklifi. Halal, haram, makruh, mubah. Itu dia pada amal al-ikhtiyari.
al-amal al-ikhtiyari. Hukum taklif itu dia pada amal yang sifatnya ikhtiyari, bisa memilih. Sedih itu bisa milih nggak? Contohnya bisa milih gini, ini air zam-zam, ini air tua. Saat itu kita bisa milih nggak? Air zam-zam, air tua, bisa milih nggak? Bisa. Makanya ada hukum taklifi di situ. Kalau pilih air zam-zam dapat pahala, kalau pilih air tua haram dapat dosa. Bisa milih minum air zam-zam atau minum air tua. Itu yang disebut dengan amal ikhtiari, pilihan. Sedih itu bisa milih nggak? Nggak bisa. Sedih, cinta, benci nggak bisa milih. Dia bukan amal ikhtiari. Makanya kalau ada orang mencinta, itu tidak haram. Wah, bahaya Pak Ustadz nih. Kalau ada anak SMP, Ustadz saya jatuh cinta sama dia, itu bukan amal ikhtiari. Itu bukan amal pilihan. Cinta itu pemberian dari Tuhan. Itu tidak dosa. Tapi ketika kau datang mendekati dia, ngajak makan bakso berduaan, itu baru haram. Nah, jadi tolong bedakan antara cinta di hati dengan action. Nah, jangan dipotong video nih. Sedih bukan ikhtiari. Kucing kita mati aja kita sedih, apalagi anak sedih. Lalu yang tidak boleh itu apa? Karena sedih memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju. Apalagi sampai melarikan HP kawan. Nah, itu. Jadi tolong bedakan bahwa Nabi Yakub sedih, maka itu bukan pilihan. Dia sedih. Pulanglah anak-anaknya mengatakan saudara kami Yusuf sudah dimakan terkam serigala. Ini bajunya ya. Bidaming kadhib, datang mereka membawa baju dengan darah palsu. Baju meleleh air mata Yakub saking sedihnya sampai tak dapat melihat. Tapi Allah sebetulnya mau menunjukkan saat matanya menangis sampai tak bisa melihat itu karena baju, dan matanya bisa melek lagi juga karena baju. Apa kata Yusuf? Idhabu biqamisi hadza, tolong bawakan bajuku ini kepada ayahku Yakub. Nanti setelah ini ya'ti basira, dia akan datang bisa melihat. Begitu datang baju Yusuf dicium oleh Yakub, apa kata dia? Inilah ajiduri hai Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Orang tua itu saking sayangnya ke anaknya, bau anak itu pun bisa dicium. Begitu sampai baju Yusuf, terbuka biji matanya. Baju menyebabkan pandangan itu hilang, baju itu juga yang menyebabkan pandangan itu kembali. Nah, jadi mesti dipahami, yang tidak boleh itu adalah actionnya. Adapun rasanya di dalam tak bisa. Benci, marah, rindu, cinta, sayang, sedih adalah pemberian Allah, bukan pilihan. Terakhir, Pak Ardiansyah, Ustadz, bagaimana hukumnya orang telah masuk Islam tapi tak mau menjalankan syariat Islam? Orang yang tidak mau menjalankan syariat Islam, maka zaman dulu kalau dia tidak mau bayar zakat ditanya, kenapa kau tak mau bayar zakat? Saya tak mau bayar zakat karena menurut saya tidak relevan dengan zaman. 3 hari kau kasih waktu, 3 hari kau tak mau bayar zakat, pancung kepala, karena sudah kafir. Tapi kalau dia katakan saya tak mau bayar zakat ini karena itu ngeles, tapi saya tetap yakin zakat itu rukun Islam, maka dia fasik. Yudhillu bihi katsiran, banyak orang yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberikan hidayah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Kalau dia tidak menjalankan syariat Islam karena menolak ajaran Islam, kafir. Kalau dia tidak menjalankan syariat Islam karena malas, maka dia fasik. Maka dia mesti dikasih nasihat. Kalau ada ulil amri yang seperti bisa diterapkan syariat Islam, seperti di Aceh dijatuhi namanya hukum ta'zir, bukan hukum hudud, bukan hukum qisas. Hukum hudud dan qisas disebutkan secara teks dalam Quran dan Sunnah.
Sedangkan ta'zir adalah musyawarah ulil amri, seperti hukum orang kena razia pacaran, pakai celana sempit, ditangkap sama polisi WH, wilayah Hisbah, dijatuhi hukuman. Itu namanya hukuman ta'zir, memberikan efek jera.